Dalam lagi aja Kang. Ya, Kita ini dijelasin jenis-jenis bibit sama harganya nih Kang. Benar. Oke. Nah, ini bibitnya teman-teman, ada macam-macam ya jenisnya ya teman-teman. Nah, ini ada yang merah, hijau, dan juga hitam. Tapi ini jenis-jenis yang memang rekomendasi untuk teman-teman pemula. Ada Jupiter yang genja dan juga beraroma rasa buahnya teman-teman. Tapi memang ukuran buahnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Berarti Jupiter Gitu. itu sedang. Sedang lah. Warnanya merah. Merah. Oke, Nah. jadi warnanya merah dan sedang. Oke. Untuk harga bibitnya rata relatif 125.000 teman-teman. 125.000 ya. Bergaransi, free konsultasi, dan juga valid jenisnya. Nah, ini Kang yang saya tanyain. Bedanya apa nih kalau misalkan kita beli di sini sama beli di tempat yang lain? Nah, di sini kita nggak ditinggalin. Kita mau tanya perawatannya dari masa pertumbuhan, masa pembuahan, kita kasih tahu semuanya gitu. Oke, jadi teman-teman ya, kalau misalkan mau beli di sini itu di Lapak Bibit ya, di follow untuk di Lapak Bibit itu bisa konsultasi, terus belinya itu ini terus bisa difotoin berarti Kang kalau misalkan kena penyakit atau apa difotoin, dikirim ke akangnya. Betul, nanti kita kasih tahu buat pengobatannya atau buat pencegahannya seperti itu. Mantap, mantap. Nah. Oke, selanjutnya nih yang paling mahal apa nih Kang? Ini ada jenis Eliadora. Eliadora. Iya, non biji dia. Non biji. Nih. Warnanya hitam. Kita ambil salah satu lah ya, yang buat di ini. Nah, oh dia ini dia. Nah, ini nih Eliadora nih ya Kang ya. Nah, dia tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah untuk pembuahannya, teman-teman. Nah, nggak terlalu sulit. Berapa bulan Kang ini sampai berbuah? Paling cepat 5-6 bulan. 5-6 bulan tanpa biji. Kita beli satu ini. Weh, mantap nih. Kita beli ini sama Jupiter nih, guys. Nih, saya pisahin dulu lah. Ya, boleh. Buat ini ya, Kang ya. Saya pisahin dulu ya, Kang. Dia enak dia, keras. Wah, makannya. Nah, ini udah kita beli nih. Nanti kita 5 bulan lagi kita update lagi nih kalau misalkan udah berbuah tapi kalau belum berbuah kita tanya-tanya. Oke. Oh, dia harus long nanti dia pemotongannya. Jadi bisa kita nih seperti ini. Nah, ini harus panjang minimal 7 sampai 12 mata tunas. 17 sampai 20 mata tunas ya. Oke, Kang. 7 sampai 12 mata tunas. Oke, tadi itu 6 bulan itu tuh di pot apa di tanah nanamnya atau sama aja? Sama aja. Mau di pot, mau di tanah, yang penting pembentukan percabangannya mau sistem para-para seperti ini, sistem teralis seperti yang di sana, ataupun sistem lingkar itu seperti itu. Yang terpenting sih kalau lagi masa pertumbuhan tetap kasih pemupukan. Pemupukannya itu pakai NPK dan juga Saprodap, disatuin aja. Bisa dikocor ataupun di tabur saja di atas. Oke, NPK atau Saprodap itu seminggu sekali ya Kang? Seminggu sekali. Seminggu sekali dari awal nih. Jadi dikit aja tuh Kang. Takarannya 1 sendok teh. 1 sendok teh. 1 sendok teh untuk 1 pot ya. Betul. Oke. Kalau mau dicampur air 2 liter air. Oke. Gitu. Kemudian ini ada bibit Dickson ya? Iya, Dickson ada. Dickson ini hijau, ada semburat merahnya dia. Hijau semburat merahnya. Ukuran buahnya cukup lumayan besar juga dia. Oke, kalau yang udah berbuah ini jenisnya apa nih Kang? Ini ada Jupiter. Jupiter ya. Nah, nanti kita beli juga nih yang Jupiter nih. Tapi nanti kalau ini udah merah-merah ya? Merah full ya. Oke, merah full. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini teman-teman, ini ada kapur barus, fungsinya buat trips ya. Buat mencegah hama trips dan juga kelelawar. Mencegah hama trips dan kelelawar. Oke, kita lanjut lagi untuk di sini nih Kang. Wih, ini nih mantul ya. Nah, ini ada macam-macam juga jenisnya, ada Saint Muscat juga nih yang sulit ya, tapi untuk teman-teman pemula tidak direkomendasikan dulu untuk jenis ini karena dia butuh tahunan untuk berbuah nih. Yang mana nih Saint Muscat nih? Saint Muscat ini tahunan. Dia seedless juga. Seedless juga, dia nggak ada buahnya. Tapi nggak ada bijinya. Maaf, nggak ada bijinya. Tapi dia itu warnanya hijau. Manis. Manis, berasal dari Jepang dia. Jepang, guys. Ini tadi apa varietasnya Kang? Saint Muscat. Saint Muscat. Jadi teman-teman ternyata ada banyak banget varietas dari anggur. Jadi nggak cuma satu aja, nggak cuma anggur merah aja ya. Berarti anggurnya banyak banget.
Tapi kalau ini nggak direkomendasikan untuk pemula karena dia lama, tahunan dia. tahunan. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen cepat itu Jupiter ya, Jupiter dan lain-lain. Betul. Dan kalau di lapak benih ini yang kita liput, kelebihannya didampingi sampai panen. Berbuah, betul. Ada pelatihannya juga Ada, setiap berapa betul. bulan, Kang? Sebulan sekali. Sebulan sekali dan bulan Nanti Juni, Juni tanggal 2. Tanggal 2. Minggu ini nih. minggu ini tanggal 2. Kalau bulan Agustus, Kang? Bulan Agustus belum kita putusin. Belum Tidak. diputusin Oh, ya. Tapi biasanya awal bulan. Jadi awal. langsung hubunginnya nanti teman-teman kita taruh di deskripsi ya, di deskripsi Betul. untuk yang mau mendaftar pelatihan Bimtek bibit anggur. Bimtek anggur ya. Ah, Setiap bulan ya. Iya, setiap bulan betul. Oke, kita lanjut lagi nih, Kang. Nah, ini media tanamnya nih, Kang. Di infoin lagi nih media tanamnya apa yang paling bagus nih, Kang. Untuk anggur itu jadi harus media tanam yang poros. Artian poros itu media tanamnya tidak menggenang ketika disiram air ya, teman-teman. Tidak menggenang. Jadi perbandingan pembuatan medianya itu dari media skam mentah itu 1 bagian, skam bakar 1 bagian, kohe kambing 1 bagian, dan juga tanahnya setengah bagian, tanah atau pasir boleh seperti itu teman-teman. Tanah atau pasir ya. Jadi ada skam mentah, skam bakar, tanah, dan kohe kambing. Kalau misalkan nggak pakai kohe kambing gimana, Kang? Nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa ya? Boleh, tapi bagusnya pakai untuk jadi kan kalau kohe kambing itu mengandung fosfat untuk pertumbuhan juga ya, Kang. Jadi bagus juga seperti itu. Jadi kohe kambing itu perlu ya. Kalau misalkan enggak ya, misalkan nggak pakai kohe kambing, teman-teman nanti mungkin untuk pemupukannya agak dibanyakin dikit ya. Betul. Untuk dibanyakin. Terus kemudian tadi ada dolomit. Dolomit itu kapur dolomit itu untuk mengatur keasaman pada media tanamnya, teman-teman. Jadi kalau terlalu tinggi keasaman pada medianya nanti daunnya kuning-kuning. Itu pertumbuhannya jadi terhambat seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi kalau untuk anggur itu berbuahnya itu tuh di daun yang keberapa nih, Kang? Di tersier ya? Tersier biasanya ada yang potong pendek disisain 5 mata tunas, ada juga yang potong panjang 7 sampai 12 mata tunas. 7 sampai 12 mata tunasnya kayak gimana nih, Kang? Contohnya ini nih. Jadi ini teman-teman. Nah, ini kan kita hitung. Ini mata tunas ya, teman-teman. Mata tunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita potong sini atau kita pilih mata-mata tunas yang bulatnya besar seperti itu. Jadi dipotong di sini. Habis itu nanti langsung tumbuh lagi. Yang ini potongannya ini tumbuh lagi itu. Berarti nggak perlu diambil? Enggak. Jadi dibiarin aja. Betul, tumbuh. Nanti dia tumbuh sendiri. Itu yang tersier. Nah, bukan. Nanti itu yang buat pembuahan, teman-teman. Oh, nanti di sini ada pembuahannya. Jadi kalau mau pembuahan seperti itu harusnya anggur di pruning. Di pruning ya. Jadi ini dasar-dasar aja, teman-teman. Kalau misalkan mau lebih lengkapnya nanti bisa ikut pelatihan. Pelatihan di lapak bibit sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Kita ini review singkat aja dasar-dasarnya ya. Dasar-dasarnya jenis-jenis anggur, media tanam. Nah, sekarang pemupukan lagi, Kang. Pemupukan. Untuk pemupukan pertumbuhan biasa pakai NPK, teman-teman. NPK pakai dicampur dengan Ultradap ataupun Saprodap. Itu masing-masing 1 sendok ya, Kang? 1 sendok teh. 1 sendok teh boleh seminggu sekali. Boleh Ultradap atau Saprodap, temannya. Berarti salah satu. NPK, Ultradap atau Saprodap. Itu betul. Sampai berapa bulan, Kang? Itu sampai perbentukan percabangannya. Sampai ada primer, sekunder, dan juga tersier. Contohnya kalau ini, Kang, ini belum ada berarti nih? Belum ada. Ini kalau ini kan belum terbentuk, masih primer. Kalau teman-teman kalau mau sistem para-para ini sudah bisa, ini sudah ada primer ya kan. Nanti tinggal bikin rambatannya. Rambatannya dibikin, habis itu dipotong ya di sini? Enggak perlu. Jadi tinggal dibelokkan kalau mau sekundernya gitu. Oke, siap-siap. Nanti setelah sekundernya tercipta baru kita potong, baru proses ke proses tersiernya gitu. Jadi Jadi karena dia itu anggur 5-6 bulan, jadi mungkin di bulan keempat kali ya, pindah ke MKP itu, Kang, di bulan keberapa, Kang? Setelah percabangannya terbentuk. Setelah percabangan terbentuk, tersiernya sudah sebesar pensil, tersiernya sudah mencoklat juga, seperti itu, dan daun-daunnya sudah mulai membungkuk atau menua. Oke. Ciri-cirinya ya kalau mau masuk pupuk pembuahan seperti itu. Pembuahan langsung ya, teman-teman, langsung. Nah, itu dilakukan selama 1 bulan.
1 bulan. Pupuk Jadi pembuahannya 1 bulan sebelum pembuahan, berarti mungkin bulan keempat, biar gampang ya. Jadi biar gampang, bulan keempat nanti teman-teman tinggal MKP aja. MKP, KNO3 putih sama boron, biasanya kita 3 itu. KNO3 putih sama boron itu masing-masing 1 sendok, Kang? Bukan, kalau untuk pembuahan MKP-nya 3 sendok makan. Tergantung kita nanamnya di mana. Kalau nanamnya di pot itu biasanya 2 sendok makan, kalau di tanah 3 sendok makan. MKP-nya 3 sendok makan, KNO3-nya 3 sendok makan, dan boronnya cukup 1 sendok makan saja. Oke, itu seminggu sekali? Seminggu sekali. Oke, seminggu sekali ya teman-teman. Jadi dikocor dalam 5 liter air biasanya. Untuk 1 tanaman. Dikocor dalam 5 liter air. Jadi nanti dicampur air tuh? Campur, betul. 5 liter? Jadi penyiramannya cukup waktu ketika kita lakukan pupuk pembuahan saja tuh, seminggu sekali. Jadi anggur seperti itu nanti. Oke, seminggu sekali ya. Jadi nanti itu tuh kalau misalkan tadi 3 sendok itu dicampur ke 5 liter air. Diaduk. Habis itu kalau misalkan 1 tanaman itu berapa liter, Kang? Di pupuknya? Itu dikasih aja 2 liter sampai 5 liter air. Berarti semuanya? Semuanya, betul. Oke. Kan jadi penyiraman cukup sekali aja, jadi dalam 1 minggu itu. Oke, siap. Berarti sambil nyiram, sambil kasih pupuk. Mantap nih. Oke, Kang. Kita langsung lanjut lagi nih. Di sini nih ada, nah kalau yang ini tuh pembibitannya. Betul. Jadi kalau teman-teman mau bibitin itu nanti ada dikasih tahu caranya nggak, Kang, kalau pas pelatihan, Kang? Kasih tahu semuanya. Biayanya berapa, Kang? Biayanya? Kalau untuk offline 300.000. Biaya pelatihan offline 300.000. Kalau secara online 250.000. 250.000 online, 300.000 offline. Offline dapat 2 bibit setinggi 50 cm up. Kalau yang offline sama juga, online juga dapat. Nah, bedanya yang online dan offline itu, yang offline dapat hasil grafting dia sendiri, bawa sendiri, dibawa. Kalau yang online nggak dapat seperti itu. Oh gitu. Jadi nanti teman-teman itu tuh nanti grafting juga di sini. Belajar semuanya. Mendingan offline ya. Nggak jauh, ini di daerah Cibinong. Namanya apa, Kang? Kampung Muara Beres, Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Iya, nggak jauh teman-teman, cuma dari Jakarta nggak sampai 2 jam lah ya. 2 jam, deket betul. banget ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini kalau yang kita nanam, kalau yang biasanya nih, Kang, nih kebanyakan yang modelnya kayak gini nih, Kang. Kalau untuk di daerah-daerah perkotaan nih, Kang. Perkotaan, betul. Nah ini adalah salah satu solusi untuk teman-teman yang mau tanam anggur yang lahan tanahnya sudah tidak tersedia, teman-teman. Nah, ya, ini bisa kayak gini. di planter bag ya. Ini dengan sistem melingkar, teralis melingkar. Ini usianya berapa nih, Kang? Kalau ini udah hampir 1 tahun. Berarti ini udah pernah buah ya? Udah pernah buah, berarti ini sekarang lagi nggak berbuah. Ini lagi proses pembentukan lagi ini tresiernya. Ini udah masuk ya, udah bisa masuk pupuk pembuahan. Nah ini ciri-cirinya udah mencoklat, tresiernya sudah sebesar pensil, dan daunnya juga sudah ada yang ini ya, udah tua membungkuk. Udah tua. Jadi nanti dia berbuahnya lewat sini nih, Kang? Nanti digunting. Setelah pupuk pembuahan kita gunting, sisakan 5 mata tunas, 3 mata tunas gitu, tergantung jenisnya. Tapi gitu. Kebanyakan kita kalau tambulan pot seperti ini kita potong pendek. Oh gitu, supaya nanti dia ini ya. Kan batas tresiernya seperti di sini nih. Tapi ini dipotong nih, Kang, nanti dipotong lagi berarti? Kalau ini kan untuk penghambatan percepatan yang lainnya, menunggu yang lainnya. Jadi kalau teman-teman lagi proses percabangan tresier agar rata seperti semua ini, agar rata ya. Nah ini dipotongin pucuk-pucuknya agar yang lain menyusul seperti itu. Dibuangin. Berarti ini ya. Jadi teman-teman bisa nanti dipotong. Nah nanti kalau ini tuh berarti ini kan primer. Yang melingkarnya itu sekunder sampai ketemu lagi. Ini tersier. Nah ini tersier, betul. Berarti kalau mau pembuahan yang tersier ini dipotong 5 mata tunas. Betul. 1, 2, 3. Nanti dipotong di sini. Betul. Yang di atasnya ini diambil atau biarin aja? Dibuang. Dibuang ya. Biasanya diambil buat pembibitan. Betul, menyambungnya gitu. Nah teman-teman nanti kalau misalkan harus belajar, karena apa, nanti kalau pas dia berbuah ini yang dipotong, ini tuh bisa untuk bibit. Betul. Di batang bawahnya itu, kalau batang bawahnya kayak gimana, Kang, biasanya, Kang? Ini ini buat batang bawah bisa seperti ini. Ini anggur nih. Anggur ini nanti kita semai. Awalnya nanti kita rendam dulu dipakai fungisida buat mencegah jamurnya. Setelah kita rendam baru kita semai di kokopit.
Kokopit ya. Setelah berkalus atau berakar baru disambung seperti itu. Oke, nanti di belakang ada tuh di belakang situ tuh. Nanti kita ambil aja di itu gambarnya untuk itunya. Nah, kalau yang ini ya ini okulasi yang hasil itu ya kan ya. Grafting. Nah, ini Grafting. sudah keluar ya mata tunasnya. Nah, ini yang impornya teman-teman. Ini yang impornya di atas, ini yang ininya di bawah lokal. Nah, biasanya kalau ada yang tumbuh kita buangin dari bawah sininya. Gitu. Oke, jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau ini ya, tadi pas dari pemotongan buahnya itu jadi bibit banyak. Betul. Banyak banget. Kayak di sini berarti dari sendiri ya, Kang? Iya, betul. Dari sendiri di sini tuh pembibitannya sendiri semua. Betul. Jadi yang penting batang bawahnya ada sama batang atasnya ada. Oke. Stek seperti ini juga bisa nih, stek seperti ini juga bisa ya. Oke, mantap. Kita langsung ke bibit lagi. Saya sekalian mau pilih-pilih bibit nih, Kang. Boleh. Sambil nunggu ini ya. Ini air ini buat nyiram ya? Penyiraman jadi dari pupuk pembuahan juga pupuk pertumbuhan dari sini kita aduk semuanya. Aduk di sini ya? Iya, jadi kita pakai mesin jadi nggak di ember gitu kan. Kalau skala perkebunan nggak. Jadi langsung pakai mesin. Penyiraman vegetatif, pertumbuhan pupukan kita aduk semua tuh di air berapa liter. Kita tadi ini bibitnya yang pertama tadi apa nih, Kang? Namanya ada Eliadora. Eliadora ya, Eliadora sama Jupiter. Jupiter boleh. Saya mau ini Jupiter. Jadi di ini ada banyak banget nih. Ada Jupiter, Ninel, Transfigurasi, Akademik, Taldun, Basanti, Ara 15, Harrod, Baikonur, Banana, Eliadora, Gozi, banyak banget guys. Jadi teman-teman, ini yang cocok buat pemula. Iya betul. Ini warnanya juga manis semua, warnanya merah. Ada yang hijau nggak ada ya? Hijau ada. Hijau yang apa? Hijau ada Eliodor, Haro, Ara 15. Ada Transfigurasi, tapi Transfigurasi masih ada merah-merahnya sedikit. Dan juga ada Dixon juga. Ya. Ada merah-merahnya juga sedikit. Oke. Kalau moto yang hijau banget ada Harold, Heliodor, dan juga Ara 15. Oke. Sama Tamaki. Tamaki itu juga wangi beraroma seperti itu. Oke, yang kalau misalkan kita bikin ini nih Kang, ini tempatnya nih. Tempatnya itu UV aja ya. Di atas pakai UV aja atau harus ada pakai paranet? Enggak, UV aja. Jadi untuk anggur ini dia suka cahaya matahari teman-teman, untuk anggur impor ini, tapi tidak suka terkena air hujan gitu. Karena kan daerah kita kan nih Kabupaten Bogor curah hujannya tinggi ya. Tinggi banget, betul. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan pakai plastik UV ataupun spandek ataupun fiber yang transparan agar cahaya matahari tetap masuk, tapi air hujan tidak terkena seperti itu. Oke. Tapi bisa juga tanpa naungan. Tapi lebih rutin lagi, lebih ekstra lagi perawatannya seperti itu. Ketika musim hujan ya, ketika musim hujan itu kita fokus ke pertumbuhan aja sama kesehatan daunnya. Jadi pas ketika tanpa naungan, kita pembuahannya cukup ketika musim panas aja. Musim panas aja ya. Berarti ini yang udah mau dikirim nih. Betul. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli bibit di sini langsung bisa dikirim. Ya, langsung bisa dikirim guys. Nah, saya mau beli satu lagi nih yang Jupiter ya. Jupiter atau Ninel. Kalau Ninel sama aja Kang? Sama aja. Warnanya merah? Iya. Oke, Ninel aja deh. Kelihatannya dia udah tinggi-tinggi. Saya yang tinggi aja langsung. Saya sekalian milih guys. Nah, saya beli di sini juga nih. Nah, aduh, susah juga nih. Bentar. Yang ini aja Kang, yang tinggi nih Kang. Boleh. Ninel sama Eliadora. Jadi satu-satu jenis-jenis ya. Jadi kita mau nanam, nanti kita karena di sini itu free konsultasi ya. Jadi kalau teman-teman mau order di sini udah lengkap banget, semuanya juga ada ya. Iya. Jadi tadi kita udah nah ini ya Kang. Nah, wih, ini 125 guys, setinggi ini nih. Wih, mantap. Ini 125, ini 120. Ini 300. 300.000 ini 125. Mantap. Nah, ini biasa kita ukur dulu teman-teman ya di sini nih. Tuh. Ini ada alat ukurnya nih tuh. Sudah 160 cm lebih. 160 cm lebih. Nah, jadi tergantung stok yang ada ya teman-teman. Jadi kalau stoknya itu ada yang lebih, tinggi, dikasih tinggi ya Kang? Betul. Tapi rata-rata kita jualnya di atas 50 cm. Gitu. Di atas 50 cm. Apa? Mantap ya. Jangan lupa ikut pelatihannya gitu. Betul, ya. betul.
Kalau pelatihannya berarti nggak ada batas kuota maksimal ya Kang? Nggak, kalau offline 50. 50. Kalau online bisa 100. Bisa 100. Berarti Peserta. mantap. Ini ya, teman-teman bisa langsung ini ya. Oke, Hubungin dah. dihubunginya kemana nih Kang? Ke mana nih Kang? Saya nih. Ke Soleh ya. Soleh. Ke nomor 0898 4061 410. Nanti di itu aja ya. Media sosialnya Kang, media sosialnya. Ada Instagram Ayu Menanam, ada TikTok Soleh Bibit, ada juga Tokopedia saya di Tanaman Buah Unggul, dan juga di Shopee saya di Mat Soleh 41. Mat Soleh 41. Seperti Ini itu. udah lama ya teman-teman. Bibit ini udah 10 tahun lebih. Kemudian ke anggur itu 5 tahun. 5 tahun. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita sama ininya ya, sama ini kita sharing-sharing lagi. Betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.